Halo sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Di edisi yang spesial ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang harus Anda ketahui tentang darah tinggi. Rangkaian dari materi apa yang harus Anda ketahui tentang kolesterol dan apa yang harus Anda ketahui tentang aterosklerosis. Ingat, kolesterol itu bahannya. Aterosklerosis adalah kondisinya. Saya ulangi lagi, kolesterol ada bahan bakunya, terutama yang LDL, low density lipoprotein, adalah kolesterol yang jahat, yang saturated fat, yang beku di suhu ruangan, contohnya jeroan dan lain-lainnya, dia akan menyumbat, disebut peristiwa aterosklerosis. Itu adalah satu proses penyumbatan dalam pembuluh darah. Sehingga kalau yang tersumbat itu di otak, bisa menyebab otak stroke. Di jantung, jantung nggak dapat sesuatu, sehingga jantung bisa disebut kena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Karena penyumbatannya di pembuluh darah koroner. Ingat itu ya, Anda lihat saja di materi yang Anda harus ketahui di teori tentang aterosklerosis. Hari ini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu tentang darah tinggi. Jadi kita akan membahas yang Anda harus tahu tentang darah tinggi. Ya, kita akan bahas ini sebagai lanjutan dari materi kolesterol, aterosklerosis, dan darah tinggi. Kita akan belajar darah tinggi sendiri sebenarnya disebut hipertensi. Yang paling terkenalnya itu hipertensi ya. Tapi adalah tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah sendiri adalah kekuatan yang diukur ya ketika darah menyentuh dinding arteri. Jadi kalau kita bayangkan itu pipa, itu kan di dalamnya ada dindingnya. Nah, tekanan-tekanan itu yang berhitung sebagai dua tekanan, yang satu sistolik ketika jantung memompa ke organ, atau waktu jantung istirahat disebut diastolik. Ya, sekarang kita belajar supaya lebih jelas. Kita lihat slide. Siapkan catatan Anda. Siapkan apapun yang membuat Anda bisa mengerti. Siapkan. Oke ya. Jadi materi ini memang tentang yang harus Anda ketahui tentang darah tinggi. Anda lihat gambarnya, kita kasih sinyal atau ilustrasi seperti lampu merah di perjalanan ya. Ada lampu merah itu sudah berbahaya, sudah borderline, sudah warning. Kalau di atas 140 sistoliknya, diastoliknya di atas 90 itu sudah bahaya. Nah, pri darah tinggi atau pri tekanan hipertensi adalah ketika 121 sampai 140 dan diastoliknya 81 sampai 90. Tapi yang normal yaitu tekanan atasnya adalah 120 dan yang di bawahnya 80 atau kurang sedikit. Jadi intinya ingat, ini pakai data, tidak boleh pakai perasaan. Jadi Anda tidak boleh bilang, saya kok rasanya nggak darah tinggi ya, tidak boleh. Saya rasanya kok darah tinggi ya, juga tidak boleh. Ya, kondisi yang dianggap lawannya darah tinggi disebut tekanan darah yang tidak normal, lebih rendah, ya terlalu rendah. Sekarang Anda lihat gambar bawah, gambar itu menunjukkan gambar sistolik 120 dan diastoliknya 80. Jadi waktu jantung itu mendorong, kenapa gambarnya jantungnya kempes atau mengecil? Karena darahnya keluar. Waktu darah keluar, itu 120, normalnya kalau sudah istirahat, ngisi, kan jantung itu ada 4 bilik ya. Nanti kita belajar apakah jantung itu, kita akan belajar secara sederhana, supaya Anda bisa mengerti. Jadi intinya sistolik itu dorongnya, kalau diastolik itu istirahat rileksnya. Itu kondisinya harus dihitung. Anda lihat gambar yang di tengah ya, kalau Anda kondisi normal 120 ya darah dorong bagus. Tapi kalau Anda di atas 120, darah tidak lancar dan mengalami banyak hal. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Seperti sebelumnya saya umpamakan seperti pipa ya. Kalau Anda lihat yang normal, hijau itu, kiri, itu lubangnya masih terang pipanya itu diameter depan ya. Yang gambar di bawah itu ilustrasi selangnya, airnya mengalir. Begitu kolesterolnya menumpuk yang jahat LDL, disertai dengan peristiwa namanya aterosklerosis, maka terjadi penyumbatan. Anda bisa lihat ya gambar yang tengah darah tinggi, lubangnya jadi kecil. Seperti pipa, kalau tersumbat, setengah lubangnya kecil, maka alirannya lebih cepat. Anda lihat ilustrasi yang di bawah, kalau yang biasa, darah tinggi,
ketika dia memukul-mukul di dindingnya. Tapi ketika aterosklerosis terjadi dengan embolus yang berjalan atau trombus yang menyumbat, apakah trombus dan embolus Anda belajar di aterosklerosis ya. Nah, maka Anda lihat gumpalan darah kering ini, kental ini yang menjadi satu akan menyumbat dan akhirnya seperti ilustrasi di bawah, darahnya tidak mengalir. Kalau ke otak disebut stroke karena pembuluh darahnya disebut karotid itu yang kesumbat, tapi kalau yang di pembuluh darah ke jantung koroner disebut serangan jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kalau di ginjal disebut mengalami ginjal yang tidak sehat atau gagal ginjal, bisa di kaki, yaitu namanya periferikatia. Atau dengan biasa yang terjadi adalah claudicatio intermittent. Jadi Anda lihat semuanya di materi itu ya, supaya Anda lebih jelas. Lalu, sekarang saya kasih ilustrasi, Anda lihat ya, itu pembuluh darah kalau dipecah jadi dua, jadi Anda bisa lihat itu di dalamnya. Anda lihat ya, ini yang normal, yang nggak normal, darah tinggi, menekan dindingnya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah menekan begitu, robek, ya lemak bisa nempel LDL-nya. Ini juga memicu ini ya. Semakin tes ini yang normal, kalau ini tek, ya seperti itu kurang lebih. Jadi ini hanya ilustrasi, tidak mewakili, tapi membuat Anda lebih mengerti. Ingat ya, ini hanya ilustrasi. Anda lihat, ada dua pembuluh darah. Ya, yang merah namanya arteri, itu dari jantung mendorong, ngambil nafas, ke paru-paru, ngambil oksigen, diputarkan. Kalau otak kurang ya stroke, kalau jantung kurang serangan jantung, kalau organ lain kurang ya perifer itu penyakitnya. Biru itu kembalinya. Bayangkan pembuluh darah ini panjangnya 96.000 km kalau dihitung ya. Faktor resiko tekanan darah tinggi. Nah, siapa sih yang punya faktor resiko tekanan darah tinggi ini? Yang pertama family history. Memang Anda harus waspada, tapi tidak perlu takut. Kalau papamu darah tinggi, mamamu darah tinggi, kakekmu darah tinggi, memang Anda punya 1% sampai lebih sedikit, Anda punya resiko. Tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan dengan gaya hidup sehat. Apakah itu pola makannya dirubah? Saya belajar ketika papanya darah tinggi, kenapa anaknya darah tinggi, ternyata karena waktu papanya makan jeroan, anaknya makan jeroan, jadi yang diturunkan penyebab darah tingginya, bukan darah tingginya. Anda paham ya maksud saya? Jadi kalau Anda bisa kalahkan yang 1% genetika tadi dengan gaya hidup pola makan yang baik, ya jelas hilang. Contoh, papi saya tidak setinggi saya. Beliau 160 cm, saya 180. Bahkan anak saya bisa lebih. Mengapa? Karena pola makan kami beda. Saya atlet, papa saya tidak atlet. Saya berenang, papa saya hanya berenang biasa. Seperti itu ya, kurang lebih itu. Bahkan saya olahraga yang papa saya tidak olahraga. Ada olahraga, ada pola makan, itu bisa merubah gen. Ya, jangan takut, tapi waspada. Jadi kalau mama Anda diabetes, Anda cenderung diabetes. Apakah itu ya tidak salah, tapi kebenarannya bisa dirubah. Jangan takut. Masalahnya di sana ya sebenarnya. Yang kedua, memang kurang aktivitas secara fisik. Ya, nyapu Pak saya beda ya. Kalau Anda menyapunya satu lapangan tenis ya itu boleh. Jalan-jalan di mall terhitung Pak, dilihat. Kalau Anda satu lantai berhenti makan, satu lantai berhenti makan ya tidak dihitung. Jadi physical activity adalah ketika bisa dihitung. Contoh, satu putaran di dalam satu apartemen kalau rutin terhitung olahraga. Kalau 2 kali terhitung naik olahraganya. Jadi harus bisa dihitung. Kalau Anda capek karena ngangkat barang, nggak dihitung. Tapi kalau Anda angkat dumbbell dihitung, kanan 10, kiri 10, lalu Anda istirahat, Anda lakukan lagi set kedua, istirahat, begitu sampai set 4, itu terhitung olahraga. Jadi Anda harus tahu ya, olahraga itu terhitung. Kalau Anda tidak melakukan itu, tidak terjadi perlakuan khusus terhadap pembuluh darah Anda, dan tidak terjadi perlakuan khusus sehingga membuat HDL Anda naik. Apakah HDL? Anda belajar di kolesterol, materi saya di Yones Sunardi channel ini ya, Yones Sunardi TV, atau di buku saya, dislipidemia, itu juga kita akan membahas itu, tentang itu ya. Dan aku bisa sehat, aku bisa sembuh, itu juga membahas itu. Jadi intinya satu, Anda harus olahraga yang terhitung. Anda bisa ke gym, Anda bisa ke tempat, Anda bisa olahraga sendiri. Ya, Pak olahraganya bagaimana kalau saya tidak ke gym?
Anda bisa lihat di gaya hidup sehat, rekaman saya yang tentang olahraga. Kan gaya hidup sehat itu ada 4 tuh. Yang pertama, pola makan, nanti di namanya proper diet, itu ada belajar. Tapi ini nggak lengkap ya, karena untuk melengkapnya, karbohidrat, nasi merah sama nasi putih bagus mana, itu khusus di karbohidrat. Lalu kedua, gaya hidup sehat berbahas tentang olahraga teratur. Nah, di situ nanti ada olahraga-olahraga, video-video yang bisa Anda contoh. Bahkan di buku saya yang terbaru, Aku Bisa Sehat Bisa Sembuh, umur panjang, itu keren banget karena nanti gambar yang Anda scan, itu videonya bergerak, nyambung dengan YouTube, ya. Anda ngerti maksud saya ya? Selama ini buku itu kan kalau Anda lihat gerakan olahraga hanya seperti itu. Tapi nanti buku saya terbaru ada steam scanner-nya. Anda scan aja, dia bergerak gambarnya. Oke ya, seperti itu ya. Lalu diet yang salah, nah ini tadi yang saya bahas. Hindarin makanan-makanan yang akan ditunjukkan atau Anda belajar di kolesterol, mana yang menyebabkan kolesterol jahat naik, mana yang membuat kolesterol baik naik. Kolesterol baik itu yang ngambil sumbatan, sehingga mengurangi darah tinggi dan stroke dan yang lain-lainnya. Stres yang berlebihan, stres itu menghasilkan kortisol. Seringkali darah tinggi itu salah satunya karena syaraf nomor 10 vagus, ya, namanya syaraf tepi, ya, syaraf yang, syaraf di kepala ya, itu ada 12 syaraf, nomor 10 itu vagus, itu yang berhubungan dengan sakit lambung, stres berhubungan dengan darah tinggi, ya itu ya. Lalu penyakit bawaan kronis, contoh diabetes lama, ginjal, dan lain-lainnya. Jadi penyakit kronis bawaan, ya. Yang terakhir adalah obesitas. Mau tidak mau, jangan gemuk, ya. Nanti saya ingin bikin materi khusus tentang obesity, ya, obesitas. Nanti akan saya bahas bagaimana pola makannya, pola minum. Itu aja kurang lebih. Lalu, komplikasinya tekanan darah tinggi. Sebenarnya yang ditanyakan itu begini, Pak Yohanes, sebenarnya kalau darah tinggi itu memangnya kenapa sih? Nah, ini masalahnya. Sebenarnya darah tinggi itu kondisi. Masalahnya bertahun-tahun dia menyebabkan penyakit lain. Yang pertama, penyakit arteri perifer. Salah satunya membuat tadi bisa tangan lumpuh atau kaki lumpuh. Yang kedua, aneurisme. Itu satu kuncup ya, satu kantong dalam pembuluh darah terutama di otak. Nah, jadi pembuluh darah itu kan panjang ya. Jadi dia ada kantong-kantongnya. Karena tekanan dia melembung, plung, kayak balon ditiup itu. Dan itu kalau pecah terjadi stroke namanya hemoragik. Nanti ada belajar di materi stroke, ada dua, stroke embolism atau embolus itu gara-gara embolus jalan-jalan, kalau trombus karena nyumbat, ada yang namanya pecah pembuluh darahnya. Dan sama saja kondisinya kalau pecah. Ya. Lalu gagal jantung. Jantung nggak mendapatkan suplai darah, suplai nutrisi, suplai oksigen otomatis, ya dia jantungnya fungsinya gagal. Juga bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi jantungnya merasa diserang. Mengapa? Karena dia tidak dapat apa-apa dan dia mengkondisikan saya sedang diserang. Itu yang disebut serangan jantung. Ada gangguan seks dan gangguan ginjal. Ini sebenarnya yang tidak diharapkan ya. Ya ini hanya pokoknya Anda mengerti bahwa darah tinggi punya pengaruh jelek. Darah tinggi seperti ini. Nah, ini pola makan yang saya ulang di sini bahwa lemak jenuh. Sate boleh tapi lemaknya gajinya jangan. Ya, lemaknya jangan. Ingat lemak saturated fat di mana dia beku dalam suhu ruangan. Berarti di dalam tubuhmu juga beku. Lalu jeroan-jeroan seperti ini tidak boleh dimakan. Pak, apakah ini ada vitaminnya? Ada, tapi ada resikonya stroke, resiko darah tinggi. Kalau Anda nggak mau resiko, Anda makan dagingnya saja. Kuah-kuah seperti ini juga jeroan jangan. Lalu lemak-lemak kuning seperti soto daging, itu sotonya daging boleh, jarang-jarang aja makannya. Tapi kuahnya jangan banyak dan gajinya lemaknya jangan. Ini saya kalau bergurau di dalam seminar saya bilang, kanebo, sepon kok dimakan. Ya, itu kuning-kuningnya itu seperti kanebo ya. Tapi ininya satu, Anda jangan makan yang seperti itu. Lalu trans fat. Minyak yang baik dihidrogenisasi menjadi padat. Margarin itu kalau Surabaya suhunya lagi 40 derajat pun dia nggak cair. Nah, manusia suhu tubuhnya 36. Berarti di dalam dia masih menyumbat. Jadi sifatnya sama trans fat ini ya dengan saturated fat. Jadi jangan banyak-banyak dan jarang-jarang sekali saja. Roti tar, isinya margarinnya banyak. Cari yang butter. Cari makanan seperti ini yang butter. Nah, kalau keripik kentang itu hubungannya dengan garam. Karena garam itu punya sifat humektan.
dia narik kadar air mempengaruhi ginjal, otomatis tekanan darahnya naik, ngerti ya? Jadi kurangi garam itu sudah pasti. Nah, nanti di buku Dyslipidemia dan Healthy Eating akan dibahas lengkap. Dan di buku-buku yang terbaru ini ini yang dikatakan ada scan-nya tadi. Di Yohanes Sunardi TV dan Yohanes Sunardi Instagram saya ya. Tanpa terasa waktu kita sudah mendekati ujung acara, jadi memang ini tidak terlalu lengkap, tapi saya rasa ini bekal untuk Anda, terutama yang awam yang tidak pernah belajar kesehatan, bahwa ternyata darah tinggi itu harus diselesaikan. Lupakan ada apa darah tinggi. Kenapa saya harus minum seumur hidup? Karena memang kita tidak percaya Anda bisa berubah. Tolong minum terus, konsultasi. Ingat ya, rekaman ini bukan pengganti dokter. Anda harus konsultasi terus, ya pola makannya, olahraganya. Saya hanya memandu Anda supaya mengerti, ya. Ikuti siaran kesehatan saya selanjutnya di yang kolesterol dan tentang stroke atau tentang darah tinggi dan serangan jantung. Selamat menikmati dan selamat hidup sehat. Salam sehat dari saya.